Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue, ngobrol ringan. Gue ingin membahas tentang pemain muda Manchester United. Ini ya dari pertandingan terakhir Manchester United menang sangat meyakinkan menghadapi Crystal Palace 3-0, di mana di pertandingan tersebut Erik ten Hag memainkan 3 pemain muda dari Manchester United. 4 pemain muda dari Manchester United. Ada Hannibal Mejbri, ada Facundo Pellistri, ada Alejandro Garnacho, dan ada Dengor. Nah, menurut gua, dan keempatnya bermain bagus ya, bermain gemilang menurut gua. Ini seperti menjawab keraguan terhadap Erik ten Hag. Dari musim lalu Erik ten Hag banyak didiskusikan terkait dengan pengembangan pemain muda. Filosofinya kan kabarnya dia juga ingin memberikan kesempatan kepada pemain muda, tapi dari musim lalu tidak begitu banyak nih yang diberikan waktu bermain. Ketika preseason 2 musim lalu ya, ada Zidane Iqbal, ada Charlie Savage yang diberikan kesempatan di preseason, tapi musim lalu justru ya, Charlie Savage dipinjamkan, Zidane Iqbal tidak mendapatkan menit bermain atau menit bermainnya sangat sedikit sekali. Yang jelas ya gue lupa. Dan akhirnya kedua pemain ini tidak lagi berada di Manchester United. Musim ini kembali di preseason, Erik ten Hag membawa pemain-pemain mudanya. Alejandro Garnacho, Hannibal Mejbri, Facundo Pellistri, Dengor, dan juga pemain-pemain lainnya. Ini diikut sertakan di tour preseason di Amerika dan juga di Eropa. Nah, di pertandingan awal dari Manchester United, ternyata Erik ten Hag ini berbeda dengan musim lalu, di mana di awal musim ini sudah cukup banyak menurut gue ya, banyak dalam artian dibandingkan dengan musim lalu memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Facundo Pellistri menghadapi Bayern Munchen di Liga Champions sudah bermain, dan kemarin ketika menghadapi Crystal Palace juga menurut gue tampil bagus. Alejandro Garnacho juga demikian. Hannibal Mejbri bahkan sudah mencetak gol ya kan ketika menghadapi Brighton, di mana Manchester United pada saat itu kalah, dan Hannibal Mejbri mencetak satu-satunya gol di pertandingan tersebut untuk Manchester United. Dan Dengor juga diberikan kesempatan. Nah, ini memperlihatkan bagaimana ada perubahan nih. Pemain muda nampaknya lebih punya waktu, lebih punya kesempatan ya di awal musim ini. Gue bilang di awal musim ini karena Erik ten Hag juga selalu menekankan menit bermain yang didapatkan oleh para pemain muda ini diberikan karena mereka layak. Mereka memang dianggap pantas untuk diturunkan, bukan hanya sekedar untuk menambah pengalaman, menambah menit bermain, tidak. Dan itu sudah ditegaskan oleh Erik ten Hag. Apakah pemain-pemain muda ini, dan masih ada Kobbie Mainoo juga kan ya, akan banyak mengisi skuad dari Manchester United musim ini? Menurut gue kemungkinan itu bisa jadi ya, dan juga melihat bagaimana situasi dari Manchester United. Maksud gue begini, ya, kalau pemain-pemain senior nanti sudah kembali, menurut gua akan menarik, di mana persaingan akan ketat nih. Pemain-pemain senior tidak bisa tidak bisa dengan nyaman lagi dipastikan mereka akan mendapatkan tempat. Enggak. Dari lini tengah ada Hannibal Mejbri yang dipuji oleh Erik ten Hag, pergerakannya sangat luar biasa, ada di mana-mana. Dengor pun juga menurut gua memiliki permainan yang bagus. Facundo Pellistri ini akan memberikan menurut gue persaingan terhadap Anthony pastinya, dan Alejandro Garnacho dengan Marcus Rashford. Marcus Rashford banyak disinggung ya kan, dikatakan ya pemain ini terlalu selfish, egois. Alejandro Garnacho akan menjadi ancaman menurut gue bagi Marcus Rashford. Dan yang membedakan nanti adalah konsistensi. Pemain mana yang bisa konsisten bermain bagus, itu yang akan diberi kesempatan oleh Erik ten Hag. Marcus Rashford pun juga demikian. Dia harus memahami perannya berbeda.
Ada banyak yang mengatakan Marcus Rashford dijual saja dan lain-lain. Menurut gue tuh tidak masuk akal ya. Kenapa? Karena kontraknya baru saja diperpanjang. Artinya Erik ten Hag merekomendasikan sang pemain kepada manajemen untuk diperpanjang kontraknya. Dia melihat Marcus Rashford ini sebagai salah satu individu atau pilar, katakanlah demikian, untuk project Erik ten Hag dalam usahanya atau prosesnya untuk mengembalikan kejayaan Manchester United lagi. Marcus Rashford harus mengerti situasinya. Saat ini dia tidak lagi menjadi goal getter atau tumpuan mencetak gol seperti musim lalu. Musim lalu Manchester United tidak punya striker yang bisa diharapkan. Situasi dengan Cristiano Ronaldo, cedera Anthony Martial, kualitas dari Wout Weghorst ya, kesulitan untuk bisa mencetak gol. Ini bisa dijawab oleh kemampuan Marcus Rashford musim lalu. Kalau ragu atas kemampuan Marcus Rashford, ya gue ingatkan musim lalu Marcus Rashford mencetak 30 gol bagi Manchester United di segala ajang. Ini menunjukkan ya dia punya kapasitas, dia punya kualitas. Tapi musim ini dia harus sadar ada peran yang berbeda. Dia bukan lagi satu-satunya tumpuan untuk mencetak gol. Manchester United punya striker Rasmus Højlund saat ini, di mana Marcus Rashford harus membagi tugasnya, bukan hanya mencetak gol tapi juga bisa menyediakan assist, ya kan, menyediakan ruangan dalam tanda kutip untuk pemain-pemain lain mencetak gol. Dan gua melihat Marcus Rashford masih harus beradaptasi di peran terbarunya. Dia beberapa kali salah mengambil keputusan kapan harus dribbling, kapan harus shooting, kapan harus umpan. Walaupun tidak semua penampilannya ini buruk, enggak, karena ada beberapa momentum, beberapa kesempatan gue menilai dia tampil cukup oke, walaupun masih ada yaitu tadi ya hal yang harus diperbaiki, dan ini harus ditangkap oleh Alejandro Garnacho peluang ini. Salah satu faktor yang menurut gue bagus dari Alejandro Garnacho dari pertandingan menghadapi Crystal Palace adalah bagaimana dia mau tracking the ball. Dia mau bergerak secara lebih cair, lebih determinasinya lebih tinggi. Ini yang tidak terlihat dari Marcus Rashford di beberapa pertandingan di awal musim ini. Walaupun kalau gue bandingkan dengan musim lalu, ya gue menilai dia sebenarnya punya kemampuan untuk tracking the ball yang bagus juga. Hanya saja di awal musim ini kok belum kelihatan gitu ya. Di sisi lain, di sisi kanan pun juga gue melihat Facundo Pellistri dalam tanda kutip saat ini situasinya mungkin agak lebih nyaman karena situasi terkait dengan Jadon Sancho dan juga dengan Anthony. Tapi nanti ketika kalau seandainya mudah-mudahan ya Anthony bisa kembali, ya ini akan seru nih, akan ada persaingan yang cukup ketat. Lini tengah Hannibal Mejbri bisa dijadikan opsi menurut gue untuk lini tengah Manchester United yang musim lalu sangat atau terlalu mengandalkan seorang Bruno Fernandes. Kali ini dia bisa diistirahatkan sehingga situasinya dianggap mudah-mudahan diharapkan bisa lebih fresh lagi. Selain itu juga ya ketika Hannibal Mejbri dilihat memang bisa memberikan solusi, dia sejauh ini mampu melakukannya. Kuncinya menurut gue bagi para pemain Manchester United yang muda ini keempat pemain tadi adalah konsistensi. Itu penting. Mereka bermain bagus ketika menghadapi Crystal Palace, yes itu luar biasa, tapi bagaimana mereka harus juga konsisten. Karena Manchester United di kompetisi-kompetisi yang diikuti, terutama Premier League, ini kan seperti maraton, bukan sprint. Jadi tidak bisa mereka hanya bermain bagus sekarang, lalu di Carrington mereka jeblok lagi, tidak bisa dimainkan di pertandingan selanjutnya, mereka bisa kehilangan kesempatannya. Tapi mereka tetap harus memberikan seperti yang Erik ten Hag harapkan, yang terbaik bukan hanya di atas lapangan tapi juga di Carrington, dan ini sangat penting. Gue juga melihat potensi itu ada di pemain-pemain muda Manchester United, tinggal mereka mau tidak menangkap peluang yang ada saat ini di skuad Manchester United yang menurut gue lebih terbuka lebar ya oleh Erik ten Hag, asalkan ya itu tadi mereka tetap bisa memberikan yang terbaik mulai dari Carrington. Kedalaman squad menurut gue ini juga bagus bagi Manchester United. Gue tidak bukan gue lah ya untuk mengatakan oke, karena si A bagus maka si B dijual saja, si C bagus maka si D dijual saja. Tidak, gue nggak demikian, karena Manchester United ini butuh squad bukan hanya 11 pemain tapi lebih dari situ ya, karena memang perjalanan
Manchester United di kompetisi musim ini masih sangat panjang dan juga sangat banyak, maka kedalaman skuad itu juga sangat penting. Makanya satu tim ini juga harus terdiri dari banyak pemain dengan karakter yang berbeda-beda, dan dengan situasi saat ini gue sih happy ya. Artinya baik itu pemain senior maupun pemain muda, dari sisi kuantitas dulu, dari sisi jumlah banyak, dan dari sisi kualitas nampaknya akan ada persaingan yang cukup ketat nih. Mudah-mudahan semuanya bisa menganggap dengan positif persaingan ini. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan pemain muda di Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.